Chapter 221. Jauhi keluargaku. Kamu salah paham, Ai. Ya mungkin Bapak benar kalau saya salah paham. Tapi saya lebih mengerti bagaimana keluarga saya, Pak. Dan harus menghindarkan mereka dari orang seperti Bapak. Aida memandang tegas pada Reiko. Dia tidak mau mendengarkan alasan apapun. Untuk yang satu ini, Aida sudah punya perhitungannya sendiri. Bapak tidak perlu mendatangi hari atau ritual apapun di keluarga saya. Dan nanti, tolong jangan bicara dengan ibu saya. Sekarang saya akan menelpon ibu saya dan saya akan mengatakan kalau sebenarnya saya tadi sempat menangis dan Bapak mengambil keputusan untuk pergi ke Kendal. Padahal sebetulnya Bapak masih banyak urusan. Hei, di rumah ini saya memang menuruti Bapak. Tapi kalau sudah hubungannya dengan keluarga saya, ini lain lagi urusannya. Saya tidak mau keluarga saya jadi bahan mainan anak orang kaya seperti Bapak. Siapa yang mau Bapak mungkin niatnya tidak ingin main-main. Tapi bagi saya, ini sama saja dengan main-main, Pak. Mata itu menatap dalam pada Reiko. Pernikahan kita cuma pura-pura. Jadi Bapak tidak perlu merasa berkewajiban apapun pada keluarga saya, kecuali untuk biaya kuliah adik saya. Yang itu memang bagian dari perjanjian kita. Tak ada negosiasi. Aida memang menunjukkan sisi dirinya yang begitu perhitungan dan dia juga mengingat sesuatu sekarang. Bukannya Bapak nanti ada tamu dan Bapak ingin membenarkan network space? Ya, sesuatu yang dilupakan oleh Reiko. Dia tadi berniat untuk pergi ke Kendal begitu saja tanpa ingat janjinya yang satu itu. Dan satu hal lagi, Pak. Lagi-lagi, sebelum Reiko merespon, Aida sudah melanjutkan bicara. Untuk masalah rekonstruksi payudara, saya sudah katakan pada Bapak, saya menolaknya. Bapak tidak bisa memaksa saya, karena saya cuma istri kontrak Bapak, dan saya tidak punya kewajiban apapun untuk mengikuti apa yang Bapak sarankan. Ada senyum miris di wajah Aida. Lagi pula, kalau saya punya itu untuk apa, Pak? Buat mainan Bapak? Kan Bapak sudah punya wanita, Bapak. Kenapa Bapak masih mengganggu saya? Dan saya sudah cukup sabar sama Bapak loh. Kalau Bapak masih mencoba mencari gara-gara dengan saya, maka jangan salahkan saya kalau saya melakukan sesuatu untuk memberitahukan pada Romo Adiwijaya tentang hubungan kita yang sebenarnya. Kamu ngancam saya. Padahal, saya cuma mau memberikan satu solusi untukmu, supaya kamu bisa jadi wanita utuh. Terima kasih sudah memikirkan sejauh itu, Pak. Aida, kalau sudah seperti ini, memang dia tidak suka mendengarkan orang lain yang mendebatnya. Dia lebih suka mengeluarkan semua emosinya tanpa kompromi. Jika saya menginginkannya, saya akan menghubungi Bapak. Tapi sekarang, saya menolaknya. Dan mungkin Bapak akan mengatakan kalau saya tidak menurut pada Bapak. Tapi ini akan saya gunakan sebagai alasan kenapa saya akan bercerai dengan Bapak 5 tahun lagi. Saya tidak mau menerima rekonstruksi payudara jadi skenarionya. Bapak meminta saya untuk memilih antara bercerai atau rekonstruksi, dan saya memilih bercerai. Hei, kamu ini bicara padaku seperti kereta api panjang yang sedang jalan saja, terus-terusan tanpa berhenti. Pak, Aida sebenarnya ingin membalas, tapi telepon yang bergetar membuat Aida tersadar kalau dia masih memegang handphone suaminya. Dan senyum tipis pun muncul di bibirnya ketika melihat nama di layar monitor itu. My Queen Bee telepon, Pak. Mata Aida mengarah pada Reiko sambil menunjukkan layar handphone pada Reiko. Jadi sebaiknya Bapak urus saja hubungan Bapak dengannya. Dan jangan bermain-main dengan keluarga saya. Kalau Bapak mau bermain-main dengan saya, silahkan. Saya sudah kebal sama kegilaan Bapak. Tapi tidak dengan keluarga saya. Mereka belum punya imun untuk menghadapi semua keabsurdan Bapak. Dan itulah cicitan terakhir Aida sambil menyerahkan handphone yang masih bergetar ke telapak tangan Reiko. Dan jangan ganggu saya lagi, Pak. Saya mau tidur. Itu juga yang diucapkan Aida sambil dia ngeloyor menuju ke arah kamarnya, membiarkan Reiko memegang handphone dan tanpa mau menengok ke belakang. Aida memang mempercepat langkahnya. Untuk yang satu ini, dia mau main-main. Aku tidak akan pernah biarkan. Untuk yang satu ini, keputusan Aida tidak bisa diganggu-gugat. Assalamualaikum.
Sesampainya di kamar, Aida langsung mengambil handphone yang ada di nakas dan menghubungi ibunya, memberitahukan sesuai dengan yang dikatakannya tadi pada Riko. "Kamu berantem dengan suamimu?" Ada kekhawatiran dari suara Ratna, dan dari intonasi suara Aida, dia yakin sekali Aida memang bicara tidak lagi bersama dengan suaminya. Ratna tidak ada keinginan membahas alasan Aida kenapa tak jadi ke Kendal. "Gak, Bu, Mas Riko terlalu baik. Aku yang salah. Tadi aku menunjukkan emosiku, menitikkan air mata di depannya saat ibu bilang mau ke makamnya Mbak Aisyah. Tapi beneran, Bu, pekerjaannya Mas Riko banyak banget. Aku sendiri ngeri lihat dia kerja, dari pagi jam 3 sampai jam 12. Kadang lebih belum selesai." "Ya wes, kalau begitu, kamu gak usah kesini. Urus suamimu yang betul ya." Tak sulit bagi Aida untuk mendapatkan persetujuan ibunya seperti ini. Dia juga sudah memperkirakan ini yang membuat Aida lega dan dia pun bisa memejamkan matanya saat ini.